Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas mempersiapkan memimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bapak ambil pesan dulu ya. Silakan angkat tangannya, yang terpanggil Bapak tidak akan mengulangi 2 kali. Arvinita Sagifa, Hadir Pak. Ulfa. Hadir Pak. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Ananda berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan periksa pakaiannya apakah sudah rapi atau belum. Sudah ya. Kemudian tolong sampah di dekatnya tolong diambil. Tolong lihat samping kiri, samping kanan. Masukkan duduk. Nah, baik Ananda. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai Apa? norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Norma-norma di masyarakat. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, pada minggu lalu siapa masih ingat apa pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ya Pak. Silakan Ulfa. Hak dan kewajiban. Oh, hak dan kewajiban. Oke, baik. Jadi pada minggu kemarin kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan untuk diri kita setelah kita melakukan kewajiban kita. Sebaliknya, kewajiban adalah segala sesuatu hal kita melakukannya agar kita mendapatkan hak yang seharusnya diri kita dapatkan. Nah, kemudian di sekolah itu ada beberapa hak dan kewajiban kita sebagai siswa yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Nah, siapa yang tahu apa hak kita sebagai siswa yang dapat kita lakukan di sekolah? Pak. Nah, silakan Giva. Mendapat materi pelajaran dan Oke, baik. Yang pertama, mendapatkan materi pembelajaran. Dari siapa? Dari guru. Nah, maksudnya apa? Hak Ananda sekalian adalah mendapatkan materi pembelajaran dari Bapak. Bapak menyampaikan pembelajaran itu adalah kewajiban Bapak sebagai seorang guru. Nah, sedangkan Ananda adalah hak. Ketika Bapak tidak memberikan materi dengan baik, Ananda bisa menuntut hak Ananda kepada Bapak dan kepada sekolah. Mengapa hak saya sebagai siswa untuk mendapatkan pelajaran tidak diberikan Pak atau Ibu yang ada di kantor? Nah, adapun kewajiban kita sebagai siswa di sekolah, di lingkungan sekolah, salah satunya apa? Ulfa, salah satunya kewajiban. Ikut menjaga kebersihan dan keamanan. Ikut menjaga kebersihan. Makanya tadi Bapak sebelum pembelajaran mulai, Bapak suruh Ananda berdiri, melihat pakaiannya apakah sudah rapi atau belum, dan kemudian memeriksa lingkungan yang ada di sekitarnya, apakah sudah tidak ada sampah atau masih ada sampah. Nah, itu adalah kewajiban kalian. Ketika hak dan kewajiban ini sudah kita jalankan dengan baik, maka suatu proses penuntutan hak itu akan berjalan dengan baik. Jangan sampai Ananda sekalian nanti setelah tamat sekolah ini hak Ananda tidak Ananda kerjakan, sedangkan
kewajiban Anda tidak Anda kerjakan, sedangkan Anda menuntut hak, itu tidak salah. Antara hak dan kewajiban itu harus ada diseimbangkan. Nah, kemudian kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang norma-norma yang ada di Masyarakat. Ya, norma. Ada yang tahu apa itu norma? Hah? Pak, Ah, adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. norma. Yang pertama itu adalah sebuah norma. Ini awalnya berasal dari bahasa Belanda yang namanya norm, yang berarti adalah kata Giva tadi ketentuan. Ya, ketentuan. Apa lagi? Aturan. Ya, aturan. Apa lagi? Pedoman. Pedoman. Apa lagi? Patokan. Patokan dan kaidah. Patokan dan kaidah. Ya. Jadi kata dasar dari norma itu artinya ini. Yang pertama adalah sebuah ketentuan, sebuah aturan, sebuah pedoman, kaidah dan patokan. Nah, itu adalah artinya secara perkata. Kemudian apa kata Givari? Coba ulangi sekali lagi. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan atau aturan yang mengatur tingkah laku kita hidup di dalam masyarakat. Kita tahu bahwasanya kita ini adalah makhluk sosial. Jadi kita harus bergaul dengan masyarakat. Dalam pergaulan tersebut kita diatur oleh norma atau ketentuannya. Ya. Kita sebagai masyarakat, sebagai individu yang hidup dalam masyarakat harus mematuhi norma ini. Harus kita kerjakan norma-norma ini. Lahirnya norma, pelaksanaan norma diiringi dengan sanksi atau denda di dalam masyarakat, diiringi dengan hukuman-hukuman. Ketika kita tidak melaksanakan norma, maka kita akan mendapatkan sanksi di dalam masyarakat, sanksi atau hukuman. Nah, jelas kan? Ada yang ditanyakan mengenai yang pertama ini norma. Nah, norma ini terbagi menjadi dua macam secara garis besar. Yang pertama adalah norma formal. Adalah sebuah norma yang lahir, yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu lembaga formal. Contohnya adanya perintah presiden, ya, perintah presiden, kemudian peraturan pemerintah, kemudian konstitusi dan selain sebagainya. Jadi norma formal ini bersifat tertulis, ya, bersifat tertulis dan bentuk nyatanya ada. Kemudian norma yang kedua adalah norma non formal. Apa itu norma non formal? Adalah norma yang ada di dalam masyarakat yang bersifat secara tidak tertulis atau lisan. Ya. Jadi norma ini tidak tertulis, namun mereka ada di dalam masyarakat. Walaupun tidak tertulis norma non formal ini, masyarakat melakukannya secara sadar bahwasanya norma itu wajib mereka jalankan sesuai dengan norma itu yang berlaku. Sebagai jenis atau yang dinamakan dengan jenis-jenis norma dalam masyarakat. Itu terdapat kalau kurang lebih 4 norma. Yang pertama norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma adat, dan juga norma agama atau norma hukum. Nah, jadi 4. Yang pertama kita bahas norma asusila atau kesusilaan.
Apa itu? Siapa yang tahu apa itu norma asusila? Pak, Silakan Giva. norma asusila adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, jadi dapat kita ambil intinya bahwasanya norma asusila ini norma yang berasal dari hati manusia. Ya. Segala perbuatan tindakan yang kita lakukan itu berasal dari hati kita. Ya. Norma asusila ini mendorong individu atau manusia untuk mengerjakan yang baik itu yang berasal dari hati nurani. Apa contoh dari norma asusila ini, Giva? Yang pertama, jangan mencuri barang milik orang lain. Jangan mencuri milik orang lain. Mengapa demikian? Karena perbuatan mencuri itu adalah perbuatan dosa atau perbuatan yang tercela. Kemudian, jadi ketika kita ingin mencuri itu timbul dalam hati nurani kita, ini baik atau buruk enggak dalam untuk saya kerjakan. Kalau saya kerjakan ini apa dampaknya? Kalau tidak kerjakan apa dampaknya juga kepada diri saya. Ya. Kemudian yang kedua, apa Giva? Contohnya? Jangan membunuh sesama manusia, Pak. Jangan membunuh sesama manusia. Nah, karena ini juga merupakan, kalau membunuh itu sebuah tindakan yang merupakan tindakan yang kriminal atau akibatnya kita juga berdosa. Pak, bagaimana kalau kita melanggar norma kesusilaan, Pak? Apa dampaknya bagi diri kita, Pak? Di dalam masyarakat kita akan dikucilkan oleh masyarakat. Dalam diri kita akan timbul rasa penyesalan. Akan timbul rasa penyesalan dalam diri kita. Jadi anak-anak Bapak sekalian, yang pertama norma asusila ini harus kita terapkan di dalam masyarakat, di dalam diri kita dalam hidup bermasyarakat. Kemudian norma yang kedua apa? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ulfa, silakan. Norma kesopanan adalah ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan di dalam masyarakat. Jadi norma kesopanan ini adalah sebuah ketentuan aturan yang berasal dari pergaulan kita di dalam masyarakat. Ya. Contoh dari norma kesopanan ini apa? Lupa. Yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Kita yang mempunyai usia yang muda harus menghargai atau menghormati orang yang lebih tua dari kita. Di dalam Minang itu kita kenal dengan kata yang 4. Yang pertama ada kata mendaki, menurut, mendata dan juga malaria. Nah, ketika kita menghormati orang yang lebih tua kita, itu termasuk kita menggunakan kata mendaki. Kemudian contoh yang kedua apa? Pak, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Itu adalah salah satu contoh norma kesopanan, yaitu kita berpamitan, kita izin dulu sama orang tua. Tidak hanya di sekolah, ketika kita melakukan sebuah kegiatan, kita harus meminta izin kepada orang tua kita. Ya? Karena itu adalah sudah diatur dalam masyarakat. Di dalam agama pun kita sudah diatur seperti itu. Itu adalah norma yang kedua, itu norma kesopanan. Norma yang ketiga, Pak. Bisa. Norma agama, Pak. Norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Jadi norma agama ini langsung turun, langsung Allah yang menentukan. Ya. Ketentuannya sudah diatur oleh Allah. Isinya apa, Pak? Yang pertama ada perintah-perintah, mengerjakan sholat, ya, melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, apa isinya, Pak? Larangan, Pak. Larangan-larangan. Contohnya yaitu Berbuat buruk. berbuat buruk.
mengerjakan perilaku yang tercela atau tidak sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu Islam. Kemudian yang ketiga apa? Juga Ajaran. ajaran-ajaran. Kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana konsekuensinya Pak kalau kita melanggar norma agama Pak? Apa akibat bagi kita Pak? Maka akibat yang didapatkan oleh diri kita bukan sekarang kita dapatkan, akan tetapi di akhirat kelak. Bagaimana Pak? Ketika kita melanggar norma agama, kita bisa masuk ke dalam neraka. Nah, jelas lah, sudah berapa norma yang kita pelajari? 3 Kak. 3. Nah, yang keempat apa Nanda? Norma apa yang keempat? Norma hukum Kak. Norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia. Nah, jadi kebalikan dari norma agama tadi. Kalau norma hukum itu yang membuatnya Manusia. pejabat-pejabat, elit politik, bapak misalnya bapak presiden. Kemudian apa lagi yang membuat hukum nih? Lembaga yang membuat hukum apa? Lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang. Lembaga legislatif yang membuat atau merancang undang-undang. Lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan. Nah, jadi yang membuat hukum ini adalah lembaga legislatif, yaitu bapak-bapak yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Di dalam pasal 362 KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, itu dijelaskan bahwasanya individu atau setiap manusia yang melakukan kegiatan pencurian atau tindak kriminal itu akan dipenjara kurang lebih 5 tahun. Nah, ini contohnya, ketika melanggar norma hukum, kita bisa dipenjara 5 tahun. Apakah Anda mau dipenjara 5 tahun? Tidak Pak. Nah, oleh sebab itu, mari kita jadikan norma-norma yang ada di masyarakat ini kita terapkan di dalam kehidupan kita Bermasyarakat. masyarakat. Nah, itu adalah jenis-jenis dari norma. Nah, tadi yang poin yang ketiga adalah fungsi dari norma-norma tersebut. Ya, fungsi atau tujuan adanya sebuah norma itu di dalam masyarakat. Siapa yang tahu yang pertama? Pak. Bang Giva. Pedoman dalam bertingkah laku. Nah, pedoman dalam bertingkah laku. Jadi norma itu fungsi pertama itu adalah sebagai pedoman, sebagai aturan, sebagai ketentuan, sebagai kaidah bagi manusia, bagi masyarakat untuk tinggal di lingkungan sekitar masyarakat. Ya, jadi ketika kita berhubungan dengan masyarakat, kita diatur oleh norma, baik itu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Kemudian kedua kita menjaga kerukunan anggota masyarakat. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Jadi norma ini bertujuan atau berfungsi menjaga kerukunan yang ada di dalam Masyarakat. perbedaan kita di dalam masyarakat ini diatur oleh norma, dijaga oleh norma. Ya, misalnya kita dalam masyarakat itu dalam sebuah komplek itu terdiri dari berbagai macam agama atau etnis, maka norma inilah yang menjaga kita supaya kita hidup rukun. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian sosial. nah, sistem pengendalian sosial. Nah, yang jelas, jadi tingkah laku sifat kita di dalam masyarakat dikendalikan oleh norma. Baik Anda, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini? Pak, Ya, silakan. misalnya kalau tidak ada norma di dalam satu masyarakat, bagaimana Pak? Nah, baik.
Baik, itu pertanyaan bagus. Terima kasih Giva. Ya, Pak. Ya. Bagaimana jika di dalam suatu masyarakat itu tidak ada norma, Pak? Ada yang bisa menjawab? Ulfa bisa membantu menjawab? Enggak. Ya, baik. Jadi seperti Bapak ketahui tadi, fungsi-fungsi dari norma yang pertama adalah menjaga kerukunan masyarakat sebagai pengendali kepedulian sosial kita. Jadi ketika norma ini tidak ada, maka hidup kita tidak teratur. Ketika ada perbedaan, kita akan berperang. Ketika ada perbedaan, kita akan bermusuhan. Kita akan hidup bebas di dalam masyarakat apabila tidak ada norma. Baik, Pak. Kemudian tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan adab itu, kesopanan itu akan terbiasa saja ketika kita melakukan kalau tidak ada norma di dalam masyarakat tersebut. Baik, apakah Giva mengerti? Mengerti, Pak. Oke, apakah lagi ada pertanyaan? Ulfa? Tidak. Nah, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang pengertian norma itu. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis norma. Yang ketiga ada fungsi-fungsi dari norma tersebut. Ya. Nah, jadi kesimpulan kita pada materi hari ini mengenai materi kita hari ini, pertama, bahwasanya norma itu adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengatur, yang mengikat kita hidup di masyarakat supaya dengan tujuan hidup kita bermasyarakat terganggu, terjaga oleh adanya sebuah norma atau ketentuan tadi. Nah, kemudian norma secara umum itu ada dua, ada norma formal, ada non formal. Norma formal itu adalah norma yang dibuat oleh lembaga resmi atau formal seperti presiden, peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian norma non formal adalah norma yang ada dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis, yang kemudian secara walaupun tidak secara tertulis masyarakat melakukannya itu secara sadar. Ya. Kemudian jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama tadi ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya. Kemudian yang tadi ada fungsi norma. Terdapat 3 fungsi tadi. Jelas ya Anda? Kemudian untuk tugas minggu depan silakan Anda cari bentuk-bentuk pelanggaran norma yang ada di lingkungan masyarakat. Ya. Baik, Pak. Itu minggu depan Bapak tagih tugasnya, kita kumpulkan, kita bahas bentuk tindakan-tindakan yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada yang 4 tadi. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Nah, baik Anda, untuk sebelum kita bilang, marilah kita bersyukur. Silakan kita bless. Marilah kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai ketemu minggu depan. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.